Salam dan bahagia selalu. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marcellinus Berang, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sika. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan dan menguraikan implementasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Namun sebelum kita lebih jauh, pada kesempatan ini saya akan sedikit menguraikan tentang dasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran pada modul 1.1 menekankan pada pemikiran filosofis KHD berkaitan dengan pendidikan. Bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntun. KHD juga mengingatkan bahwa kodrat anak adalah bermain. Oleh karena itu, pembelajaran harus berpusatkan murid atau berhampa pada anak. KHD juga menyarankan kita bahwa anak bukanlah kertas kosong atau tabula rasa. Anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka tugas guru adalah menebalkan laku anak agar selamat dan bahagia. Untuk menjaga keselarasan hidup, maka dibutuhkan harmonisasi antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak yang oleh KHD disebut dengan budi pekerti. Oleh karena itu, untuk menebalkan laku anak, seorang guru perlu menjaga keseimbangan tersebut dengan menanamkan nilai-nilai karakter sesuai kearifan lokal. Pada hakikatnya, seorang guru sama kewajibannya dengan seorang petani, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Adapun beberapa pertanyaan penuntun dalam aksi nyata ini, yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Saya merasa senang dan bahagia karena mendapatkan pencerahan yang luar biasa tentang proses pembelajaran yang semestinya saya lakukan di kelas. Pencerahan yang saya peroleh kemudian menginspirasi saya untuk merancang atau mendesain suatu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terdapat sejumlah perubahan positif dalam pembelajaran di kelas, yaitu siswa sangat antusias, merasa senang dan aktif dalam pembelajaran. Siswa juga merasa dihargai karena saya melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan membuat kesepakatan bersama dalam proses pembelajaran. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran KHD bahwa pendidikan itu harus berhampa pada anak. Oleh karena itu, tugas saya menuntun anak, memfasilitasi anak untuk menggali potensi atau bakat, minat, serta menumbuhkan kreativitas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul selama proses pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul selama proses pembelajaran, di mana ada sejumlah hal baru dalam proses pembelajaran yang saya lakukan dan alami, yaitu pembiasaan hal baik, seperti mendorong gerakan literasi siswa dalam menyiapkan waktu dan menyiapkan waktu sebelum KBM untuk siswa membaca berbagai literatur dan bersama siswa merencanakan pembangunan Pangbisangasiang atau pondok baca. Pangbisangasiang ini dalam bahasa daerah setempat yang merupakan hasil kesepakatan bersama anak murid. Yang kedua, mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas atau materi. Siswa menjadi tutor bagi siswa lain. Misalkan siswa yang menguasai IT bisa menjadi coach bagi rekan lain. Yang berikut, budaya saling menghormati dan menghargai satu sama lain, budaya 3S. Kami lakukan sebuah pembiasaan untuk saling menghargai satu sama lain dengan mencium tangan ketika masuk di kelas dari siswa terhadap gurunya, dan juga di kelas siswa-siswi juga sangat saling menghormati antar sesama temannya. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang interaktif.
Nah, untuk menarik minat atau memotivasi mereka dalam belajar, saya menggunakan beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint, audio, visual, video, dan lain-lain. Selain itu, saya juga mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan di bidang IT dengan memberikan pilihan tugas sesuai kreativitas yang dimiliki, memanfaatkan sejumlah aplikasi untuk mendesain karya siswa seperti podcast, puisi, ice breaking, infografis, dan lain-lain. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik. Pembelajaran dan praktik baik yang telah dan akan saya lakukan yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka hal yang telah saya praktikkan adalah dalam pembelajaran meliputi pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Sebagaimana saya telah uraikan pada poin 2 tadi. Yang berikut gerakan literasi. Yang berikut pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir pembelajaran tanpa kekerasan atau sekolah ramah anak. Ini sudah menjadi komitmen kami bersama bahwa kebiasaan-kebiasaan memberikan kekerasan terhadap anak baik dalam fisik maupun non fisik itu sudah menjadi komitmen bersama kami dengan rekan-rekan guru teristimewa rekan sejawat saya. Selanjutnya dapat kita lihat bersama tentang karya nyata dalam bentuk gambar dan juga video. Semangat dan dampak efek pada perilaku dan halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya siswi SMA Negeri 2 Mare, kelas 12. Nah, di video kali ini saya akan membahas kira-kira apa sih globalisasi? Kenalkan, nama saya Patricia Rusindegis Kaketimu. Saya siswa SMA Negeri 2 Momere dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya mau memberi testimoni terkait pembelajaran sejarah yang diasuh oleh Pak Marcel. Sejauh ini saya melihat bahwa pembelajaran sejarah itu sangat menyenangkan. Karena Pak Marcel selalu menyelipkan permainan atau hiburan kecil yang membuat kami menjadi konsentrasi dan meningkatkan kerjasama kami, sehingga proses pembelajaran kami menjadi lebih semangat atau tidak bosan. Selain itu, Pak Marcel juga mendorong kami untuk memanfaatkan teknologi berupa aplikasi Canvas, Subshoot, dan Inchos. Dari aplikasi itu, kami bisa membuat storytelling, puisi, podcast, dan lain-lain. Di situ juga Pak Marcel juga memotivasi kami untuk meningkatkan kemampuan literasi kami dengan membuat pang literasi di depan kelas. Terkait dengan pembentukan karakter,
Pak Marcel juga menanamkan ke kami 3 semboyan, 3S, seperti senyum, sapa, dan salam. Kenapa namanya disebut? Pak Marcel telah menanamkan pemikiran dalam keberadaan misalkan mendesain kreatif dan menyenangkan. Selain itu, hal yang saya lihat dari Marcel adalah memanfaatkan teknologi sebagai media dalam pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menguasai teknologi. Karena terlihat banyak peserta didik yang bisa mengedit video, membuat podcast, storytelling, dan puisi. Selain itu, Pak Marcel juga membangun kerjasama dengan mengajak guru untuk menanamkan budaya literasi dan sekolah ramah. Satu hal yang membuat saya kagum adalah selalu melibatkan peserta didik dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Terima kasih Pak Marcel sudah menginspirasi kami maju terus dan tetap semangat. Inovasi yang sudah dibuat oleh Pak Marcel mungkin yang baru saya lihat ini adalah tentang pondok literasi. Bagaimana Pak Marcel melibatkan peserta didik dalam membuat pondok literasi tersebut. Semoga pondok literasi itu bermanfaat untuk anak-anak dan untuk kemajuan sekolah kita. Maju terus Pak Marcel, semoga menginspirasi kita semua.